mengatakan bahwa semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, bahkan kami menjadi anak Tuhan, menjadi ahli-ahli waris kerajaan sorga, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Oleh karena Engkau telah mati untuk dosa-dosa kami, sehingga kami mengalami kemenangan di dalam Kristus Yesus, memiliki pengharapan yang hidup, bahkan memiliki sukacita bahwa Engkau Allah kami yang menjamin masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami bagaikan tanah yang subur, yang telah siap untuk ditaburi oleh kebenaran, oleh benih-benih kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Allah yang hidup, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kami ya Tuhan banyak jiwa dimenangkan, banyak orang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan hikmat, kuasa, wibawa rohani daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Kami tolak, kami patahkan segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami, mengganggu ketenangan pikiran kami, bahkan yang ingin mengambil firman Tuhan itu dalam hati kami. Kami bersatu hati menolak semuanya kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan penuhi hati kami dengan hikmat Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dengan sukacita menerima firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah ditetapkan sebagai bagi kita tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Kemudian kita lanjut nanti 1 Tawarik 16 ayat 24 sampai 27. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkannya? Pasal ayat 16, mari kita membaca bersama. 2, 3, ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun pengusaha. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita membaca di dalam 1 Tawarik pasal 16. Kita tandai dulu kalau seperti ini supaya nanti kita cepat membukanya. 1 Tawarik 16 ayat 24 sampai dengan 27. Mari kita membaca berganti-gantian ya. Ayat 24 dikatakan begini: ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit.
Mari dulu kita baca sekali lagi ayat yang ke-25, 23 ya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, tema kita Allah pribadi yang layak menerima pujian. Allah pribadi yang layak menerima pujian. Sama-sama dulu Bapak Ibu. Allah pribadi yang layak menerima pujian. 2, 3 ya. Nah, biasanya kalau sudah dikatakan, ingat nanti kalau sudah di rumah ya. Bapak dan Ibu, biasanya orang suka menerima pujian ya. Orang menerima pujian karena ada prestasi, ada kelebihan ya yang dimiliki oleh orang tertentu, atau segala hal yang mengakibatkan ia mendapat penghargaan, maka dipuji. Ya, siapa di sini senang dipuji? Gak ada yang senang dipuji di sini ya. Senang dimaki semuanya. Tunjuk tangan dulu. Siapa yang suka dipuji? Ya. Ya. Secara manusia pasti kita senang dipuji, ya, senang dipuji. Nah, Bapak dan Ibu, banyak orang yang senang dipuji. Terkadang pujian itu membuat kita lebih semangat, ya, lebih semangat, lebih termotivasi. Tetapi ada juga pujian itu membuat kita menjadi sombong. Wah, rupanya aku ya hebat, seperti itu ya. Tetapi orang yang sudah mengenal Tuhan, ketika dia dipuji, dia katakan itu semua karena anugerah Tuhan ya, bukan karena kehebatanku. Jadi di dalam segala keberhasilan yang dia miliki, Tuhanlah yang dimuliakan, bukan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita harus belajar memuji. Hal-hal yang kecil yang dilakukan orang lain kepada kita, yang mungkin membuat kita senang, membuat gereja kita mungkin baik, ya, kita juga harus belajar memuji. Siapa di sini suami-suami yang suka memuji istrinya? Ya, suami-suami yang suka memuji istrinya. Hari inilah contohnya, atau 1 minggu inilah contohnya. Apakah suami-suami ya yang ada di tempat ini sudah memuji istrinya? Siapa yang sudah? Tunjuk tangan dulu. Oh, belum ada. Kalau ibu-ibu, ya, siapa yang sudah memuji suaminya? Gak ada juga. Nah, padahal itu gratis loh, ya kan? Itu gratis. Kalau anak-anak, siapa puji orang tuanya? Ada tadi, siapa? Siapa namanya? Itu ya, kamu. Ada tadi muji orang tua. Nah, itu terkadang sepele Bapak Ibu ya. Dan itu tidak usah bayar. Tapi kalau kita memuji itu, ada orang yang dibahagiakan. Kalau istri saya di rumah, kalau dia masak sesuatu nggak enak pun saya puji. Wah, enak masakanmu, Mak, gitu kan? Enak. Ya.
walaupun dalam hati, aduh. Ya kan? Dipuji. Ya untuk apa? Supaya dia semakin semangat. Ya, semakin semangat. Luar biasa tadi kawan. Ya, memimpin pujian itu. Saya sangat diberkati seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sepele itu terkadang membuat dia senang, semangat, percaya diri. Bahkan dari mukanya kita melihat ada muka-muka kebahagiaan karena dia dipuji oleh suaminya. Begitulah juga dia mau memuji ya suaminya. Ya. Jadi ketika kami saling memuji, kalaupun tidak ada orang memuji, kami sudah tidak lagi kehausan pujian. Kan gitu. Ya kan? Karena kami sudah saling memuji. Begitu juga anak-anak kepada orang tua. Pujilah, tapi jangan dilebih-lebihkan supaya dapat uang ya. Puji-puji aja. Ada udang di balik batu, kan katanya gitu, ya. Begitu juga orang tua. Pujilah anak-anak kita itu. Sesuatu yang kecil yang dibuat kepada kita, yang terbaik, contohnya nyapu rumah, pujilah dia. Wah, kamu ini anak hebat, kamu sudah pintar nyapu rumah, cuci piring. Ya. Terkadang kita merasa itu sepele, tapi itu sangat berharga bagi anak-anak kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam pujian itu mengandung banyak berkat, mengandung banyak sukacita. Nah, Allah juga pribadi yang layak menerima pujian. Bukannya Tuhan kehausan atau kekurangan pujian. Dia Allah yang sungguh dipuji, dimuliakan. Di sorga pun para malaikat-malaikat memuji-muji Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca di Wahyu, sampai muncul lagu-lagu pujian itu, karena di Wahyu itu dipuji-puji Tuhan. Sampai ada lagu pujian, kudus, kuduslah Tuhan. Itu malaikat-malaikat itu memuji-muji Tuhan dalam penglihatan Rasul Yohanes. Jadi kalau kita sudah bisa nyanyikan itu, nah itulah nanti pujian di surga sana. Ya, memuji-muji Tuhan, keagungan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Allah pribadi dalam Yesus itu layak menerima pujian? Kita melihat tadi di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan demikian, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi mengapa Allah layak menerima pujian? Karena di dalam Yesus Kristus kita telah diciptakan. Ya. Penciptaan pertama ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dosa itu, apa yang sudah diciptakan Allah yang begitu indah, diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, ya, diciptakan untuk menerima berkat Tuhan, menikmati kekayaannya di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, menikmati ciptaan Tuhan yang sangat indah itu. Tetapi ada penyakitnya. Manusia itu tidak taat di hadapan Tuhan. Kemudian manusia itu ya terpisah dari Tuhan oleh karena manusia
telah mengotori dirinya dengan dosa, sehingga manusia ini tidak layak lagi menerima kemuliaan itu. Manusia itu sudah berdosa, sudah tidak lagi layak di hadapan Tuhan. Maka manusia itu terancam binasa. Tetapi Bapak Ibu, di dalam Kristus Yesus kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Ya, kita diciptakan dalam menjadi manusia yang baru. Ya, mari dulu kita membaca Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam Kristus kita telah diciptakan. Ya, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebelum kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, kita orang-orang yang mati dahulu. Ya, mati apanya? Mati kerohanian kita, mati hubungan kita dengan Tuhan, sehingga yang seharusnya kita menikmati anugerah Tuhan yang besar, berkat-berkat Tuhan yang besar, itu sudah mustahil. Karena apa? Kita sudah mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa. Oleh karena kita mati di dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita, kita dikuasai oleh roh-roh jahat. Maka kitalah orang-orang yang terancam, yang harus dibinasakan. Seperti di dalam Efesus 2 ayat yang ketiga, Rasul Paulus mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ya. Dilanjut lagi ayat yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya, Ia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kamu diselamatkan. Bapak dan Ibu, ini adalah berita yang sangat indah bagi kita, bahwa dahulunya kita sudah mati, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Maka kita adalah orang-orang yang penuh pengharapan. Di dalam Mazmur ketika dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kehidupan kita bagaikan orang-orang yang menari-nari, orang-orang yang bersorak-sorak, orang-orang yang bersukacita. Karena apa Bapak Ibu? Kehidupan kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu semuanya berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Dan kita semua ahli-ahli waris kerajaan sorga. Ya, kita ini adalah orang ahli-ahli waris kerajaan sorga. Maka kalau kita mengikut Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya, hiduplah sungguh-sungguh, memuji Tuhan sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jadi kita gereja ke tempat ini jangan hanya untuk mengisi waktu kosong kita. Ya,
Bayangkan kita bekerja nggak ada hak, nggak ada dikasih upah. Kita royong contohnya, kita nggak dikasih upah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang? Pasti tidak senang, bersungut-sungut. Sia-sia saya bekerja, gak ada upah. Begitulah Bapak Ibu, kalau kita memuji Tuhan, kita datang ke tempat ini, dengar firman Tuhan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri hanya melintas, atau masuk ke telinga kanan langsung mental, tus katanya. Ya seperti kita lempar bola pingpong ke sini ke tembok, tus. Wah, begitulah firman Tuhan. Apakah kita sudah mau lakukan di dalam kehidupan kita? Ya, saya melihat di sini anak-anak masih ada pegang handphone. Ya, kalau mendengar firman Tuhan, bisakah main game? Atau lihat foto? Atau main Facebook? Ya, itulah yang tidak sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Tahu nggak kalian anak-anak di sini? Ketika firman Tuhan ini diberitakan, Allah sendiri berbicara melalui hambanya, mau mengingatkan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita mau sungguh-sungguh. Ya. Supaya kita mau kasih hati kita. Apa maksud Tuhan dalam hatiku hari ini? Ya. Ketika kita memuji Tuhan itu, ketika kita mendengar, jangan menjadi orang yang sia-sia. Ya, sia-sia kita datang ke gereja. Itulah namanya Kristen KTB, Kristen tanpa bertobatan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau, karena kita telah diciptakan dalam Kristus, kita ditebus Bapak Ibu bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus, yang tidak bisa kita beli dengan uang kita, yang kita tidak bisa beli dengan apa yang ada pada kita. Keselamatan itu tidak bisa kita beli dengan kekuatan atau perbuatan baik kita, tapi anugerah Tuhan saja yang telah menyelamatkan kita. Maka kalau sudah kita ditebus dari cara hidup, ya kita yang lama, kita orang-orang yang berbahagia saat ini, kita orang-orang yang memiliki pengharapan. Bayangkan Bapak Ibu, di dunia ini kita hidup berapa tahun? Di firman Tuhan berapa tahun dibilang umur manusia? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu di firman Tuhan. Kalau kita lihat, ya baru-baru ini banjir di sana sini, atau anak-anak sudah mati, bahkan bayi pun sudah mati. Ada yang dipanggil Tuhan, ya kan, bayi. Jadi umur kita nggak tahu kita kapan, Bapak Ibu. Nggak tahu kita kapan. Entah besok, entah 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 50 tahun lagi. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya. Menjadi pertanyaan, apakah kita sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ya. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Tuhan? Bapak Ibu perlu ini. Kalau Bapak Ibu mau menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami pun pendeta, kalau menyampaikan firman Tuhan, kalau masih ada dosa-dosa yang belum diselesaikan, tidak bisa menyampaikan firman ini. Bisa sih berkata-kata, tetapi ya seperti ngomong biasa aja, kita diberkati. Tapi ketika kita menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan, mungkin sebentar saja kita baca firman Tuhan ini, langsung kita mengerti, ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya. Ya. Jadi ketika kita dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, tidak ada alasan bagi kita, belum ada